Lo mungkin udah sering dengar beberapa jenis lagu rap, baik yang populer, yang liriknya menurut lo keren, atau yang liriknya mind blowing sampai lo bisa hafal di luar kepala. Tapi sebenarnya apa yang membuat sebuah lirik rap jadi istimewa? Ada banyak faktor, penggunaan jargon yang populer, rhyme yang multi-syllable atau flow yang unik. Nah, sebelum sebuah lagu rap jadi rekaman, sebelum suara vokalnya direkam, atau mungkin bahkan sebelum gaya rapnya ditentukan, flow-nya, hal pertama yang dilakukan adalah menulis lirik. Kreativitas dan kualitas seorang rapper bisa dilihat dari lirik yang ditulis. Bahkan sebelum kita dengar hasil rekamannya dengan membaca liriknya aja, kita bisa lihat seberapa dalam pemahamannya soal lirik yang dia tulis sendiri. Di sini gue mau berbagi 3 hal yang gue anggap penting tapi nggak mutlak. Ini dari persepsi gue, yang gue anggap jadi faktor penentu apakah sebuah lirik rap bisa dibilang lirikal atau enggak. Metafor, wordplay, dan punchline. Sekali lagi, metafor, wordplay, dan punchline. Metafor atau disebut juga metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata yang bukan dengan arti sebenarnya. Contohnya buang waktu, tulang punggung, naik daun. Kreativitas seorang penulis lirik rap akan dilihat waktu metafor digunakan dengan pintar, dengan tepat, bersama elemen lainnya dari sebuah lirik rap. Dibandingkan hanya menulis lirik secara to the point, menggunakan metafor yang cerdas bisa nunjukin tingkat wawasan dan pemahaman materi lirik yang kuat dari seorang rapper. Wordplay adalah permainan kata, menyusun atau memilih diksi yang tepat untuk dijadikan lirik, bisa membuat lirik ini jadi jauh lebih menarik. Arti keseluruhan lirik jadi bermakna waktu kata-kata ini disusun seperti bermain dengan tepat. Punchline adalah daya pukul, impact yang tepat dan mengena. Simpelnya adalah kalau misalnya lo lihat punchline yang oke adalah waktu lo dengerin seseorang rap atau lo baca liriknya atau lo denger lagunya bilang, wow, nice. Nah, itu contoh punchline. Kombinasi dari ketiga hal tersebut akan menghasilkan lirik yang lyrical dan bukan tidak mungkin akan menjadi lirik yang quotable dari seorang rapper sepanjang karir mereka, bahkan sampai di saat mereka udah meninggal. Nah, metafor, wordplay, dan punchline bukan sesuatu yang bisa langsung dikuasai dengan instan. Perlu waktu, perlu wawasan yang luas, perlu observasi yang tajam, dan pikiran yang terbuka. Ditambah dengan disiplin untuk lo banyak nulis lirik. Nggak ada jalan lain, lo memang mesti sering banyak nulis lirik. Kalau lo ngerasa udah sering nulis lirik, well, nggak ada salahnya untuk lebih banyak lagi nulis lirik. Never stop learning and always be a student. Nggak cukup kalau fakta ini semua gue kasih tanpa ada contoh. Coba kita kembali ke metafora buang waktu. Di sini kita udah nentuin metafora yang mau dipakai adalah buang waktu. Yang bisa kita lakukan untuk menulis lirik yang lyrical adalah kita membedah kata buang waktu, frasa buang waktu, dan mencari ide apa saja atau pemikiran apa aja yang muncul waktu kita melihat kata atau mendengar kata buang waktu. Contohnya misalnya, buang waktu adalah berarti kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Waktu kita buang waktu, kadang-kadang kita lebih senang untuk nyampah di timeline, di sosmed. Waktu bisa kita ketahui dengan melihat jam tangan. Jam tangan sendiri ada beragam, ada jam tangan yang murahan, bahkan sampai ada jam tangan yang eksklusif yang harganya mahal banget. Dan di sini ada satu tambahan metafor ekstra yang semua orang pasti tahu, namanya jam karet. Berbekal poin-poin seperti itu, gue bisa nulis lirik seperti ini. Ubah gaya main-main, tak lagi buang waktu. Cuma nyampah timeline, gak jadi uang saku. Kalau gaya beli jam tangan, pakai ngutang malu. Panggil aku Rolex, karena jam karet kurang laku. Wow. Nah, kalau kalian perhatikan, ada 3 metafor di dalam lirik tersebut. Ada metafor yang utama tadi, buang waktu, ada jam karet. Tapi kalau kalian perhatikan lagi, ada metafor baru di situ yang gue tambahkan jadi bagian dari lirik. Di 2 bar awal, setiap barnya punya 13 syllable. Dan di 2 bar terakhir, di ujungnya dipakai rhyme 6 syllable. Nanti di episode berikutnya gue akan share soal skema rima dan suku kata. Gue pengen tutup episode ini untuk menantang lo semua yang lagi lihat video ini untuk nulis lirik 4 bar menggunakan metafora yang tadi udah kita sebut, tulang punggung. Tulis lirik lo di komen, kasih analisis kenapa lo memutuskan untuk menulis metafora tulang punggung
dalam rima lo seperti apa? 4 bar. Di sini kita semua sama-sama belajar dan gak cuma saling nyela di komen. Dalam hidup susah jadi pintar, lebih gampang jadi tengil. Lirik rap bagus lebih tajam dari pedang, lebih garang dari bedil.